Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fitriah Khairunisa, SPD MPD, selaku dosen pembimbing saya. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Silawati dari program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android untuk meningkatkan hasil belajar pada materi larutan penyangga dan hidrolisis untuk peserta didik SMA kelas 11. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan dalam proposal penelitian ini. Yang pertama itu ada pendahuluan yang berisikan latar belakang mengapa saya mengambil judul ini dalam proposal penelitian saya, dan yang kedua itu ada tinjauan pustaka atau studi literatur yang saya ambil, dan yang ketiga itu ada metodologi penelitian atau metode yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini. Oke, kita masuk ke latar belakang dari proposal penelitian ini. Yang pertama itu ada teknologi mampu mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, kita ketahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sekarang ini menuntut pendidikan untuk turut serta dalam penggunaan teknologi sebagai bentuk inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada penggunaan media pembelajaran dapat membantu keterbatasan pendidik dalam menyampaikan informasi. Nah, di sini media berfungsi sebagai sumber informasi materi pembelajaran maupun sumber soal latihan. Dan yang ketiga itu ada media pembelajaran yang dioperasikan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi Android. Nah, kita ketahui saat ini sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang paling populer di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan peserta didik di SMA. Oke, yang terakhir itu ada materi larutan penyangga dan hidrolisis dipilih karena materi tersebut merupakan materi kimia yang membutuhkan pemahaman dan waktu yang lama untuk mempelajarinya, sehingga dibutuhkan suatu media yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memperlancar proses pembelajarannya. Baiklah, kita lanjut ke identifikasi masalah. Nah, yang pertama itu ada media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran materi larutan penyangga dan hidrolisis. Yang kedua, media pembelajaran yang disediakan oleh sekolah tidak dapat digunakan oleh seluruh peserta didik. Yang ketiga, media pembelajaran kimia harus berkembang sesuai dengan pembelajaran teknologi dan dapat digunakan peserta didik sebagai media belajar mandiri peserta didik SMA atau MA yang praktis, ekonomis, serta tidak terkait ruang dan waktu. Yang keempat, banyaknya peserta didik yang memiliki dan menggunakan perangkat bergerak berupa handphone Android tetapi belum optimal penggunaannya untuk mempelajari proses pembelajaran. Yang kelima, peserta didik dituntut untuk memahami materi larutan penyangga dan hidrolisis. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahap-tahap pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Android pada pembelajaran kimia sebagai media pembelajaran yang praktis, ekonomis, dan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki peserta didik. Dan yang kedua, bagaimana kualitas dari media pembelajaran kimia berbasis Android yang telah disusun. Nah, spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama, pembuatan media pembelajaran kimia berbasis Android menggunakan software Adobe Flash Professional CS6 dengan Action Script 3.0. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam materi, kuis, dan latihan soal adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, secara garis besar, komponen dalam media berbasis Android ini meliputi yang pertama itu ada menu petunjuk, ada menu kompetensi, menu materi, menu game, menu peringkat, dan menu profil. Selanjutnya ada asumsi pengembangan. Yang pertama, media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi larutan penyangga dan hidrolisis merupakan media yang masih baru, yang menyajikan dua materi sekaligus dilengkapi gambar-gambar pendukung dalam satu aplikasi Android. Yang kedua, media pembelajaran kimia berbasis Android dapat dikembangkan sesuai dengan materi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik memiliki handphone Android sehingga dapat mengakses aplikasi Android yang dikembangkan dengan nama aplikasi Kimia LPH. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama itu adalah landasan teori, ada hakikat belajar dan pembelajaran kimia. Nah, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, pembelajaran kimia adalah suatu proses interaksi yang berlangsung antara komponen-komponen pembelajaran dan berhubungan erat dengan ilmu kimia. Nah, selanjutnya ada pengertian media pembelajaran. Media apabila dipahami secara garis besar yaitu manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran menurut Suryani dan Agung pada tahun 2012 yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efisiensi dalam waktu dan tenaga. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Menurut Suryani dan Agung 2012, prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, memilih media harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran dan bahan pengajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, memilih media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dalam pengadaannya dan penggunaannya. Penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan yaitu penelitian yang diarahkan untuk menghasilkan produk, desain, dan proses. Nah, Android merupakan sebuah sistem operasi mobile yang berbasiskan pada versi modifikasi dari Linux. Nah, materi latar penyangga dan hidrolisis berdasarkan kompetensi dasarnya yaitu 3.1, 3.2, 4.1, 4.2. Kita masuk ke penelitian yang relevan. Ada 3 penelitian yang relevan yang saya ambil. Yang pertama, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif kimia berbasis Android menggunakan prinsip Mayer pada materi laju reaksi. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran kimia berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi kognitif peserta didik SMA. Dan yang ketiga, pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi kelarutan untuk meningkatkan performa akademik peserta didik SMA. Untuk kerangka berpikir, proses belajar mengajar merupakan proses yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa dalam rangka mencapai perubahan untuk menjadi lebih baik. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, sehingga terbentuk pribadi yang berguna bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Di sini guru sebagai pemegang peran utama dan pembelajaran, dan media sebagai alat bantu mengajar. Nah, kita masuk ke metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian, prosedur pengembangan, dan penilaian produk. Nah, jenis penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan yang mengadaptasi model Borg, Engel, dengan dikelompokkan dalam 3 bagian yaitu studi pendahuluan, pengembangan produk awal, dan evaluasi atau penilaian produk. Prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini meliputi 5 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, tahap penilaian produk, dan tahap analisis data. Selanjutnya ada penilaian produk. Penilaian produk yang pertama itu ada desain penilaian. Desain penilaian ini ada 2 tahap. Yang pertama penilaian tahap pertama dan penilaian tahap kedua. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi latar penyangga dan hidrolisis. Untuk objek penelitian pengembangan ini adalah kualitas terhadap media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi latar penyangga dan hidrolisis. Untuk jenis data yang diperoleh dalam penelitian pengembangan ini adalah data deskriptif. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Data proses pengembangan diperoleh dari instrumen penilaian yang berupa lembar koreksi dan saran. Saran dari dosen pembimbing atau ahli materi dan juga ahli media, dan juga lembar koreksi akan menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan revisi dari media pembelajaran kimia berbasis Android pada materi larutan penyangga dan hidrolisis. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada data proses pengembangan produk dan juga data kualitas produk yang dihasilkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penulisan proposal penelitian ini, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Saya akhiri.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.